Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Fitria dengan NIM 231105030055. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan dalam Islam. Pengertian daripada distribusi pendapatan merupakan pendistribusian dari empunya harta kepada kelompok atau individu yang membutuhkan, dan cara pendistribusiannya juga bisa melalui sektor komersial dan juga melalui lembaga sosial. Lalu yang kedua adalah tujuan daripada distribusi pendapatan, yaitu meningkatkan kesejahteraan individu muslim dan meningkatkan human falah. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan pemerataan ekonomi dalam suatu daerah dan suatu negara. Ada dua nilai distribusi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu keadilan, lalu yang kedua adalah kebebasan. Yang pertama keadilan, poin keadilan ini memiliki tujuan untuk menghindari ketidakseimbangan yang berdampak pada konflik sosial dan konflik individu dalam ekonomi Islam. Lalu yang kedua adalah kebebasan. Nilai utama dari pendistribusian dalam ekonomi Islam adalah suatu kebebasan. Ketika seorang muslim mendapatkan kebebasan dalam usahanya, maka mereka akan mendapatkan motivasi yang kuat untuk melakukan segala aktivitas dalam ekonomi Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan dalam mendukung distribusi pendapatan dalam Islam. Ada 3 kebijakan, yaitu 1. Penghapusan riba, yang kedua zakat, lalu yang ketiga adalah pelanggaran gharar. 1. Penghapusan riba. Menurut OJK, riba adalah tindakan yang memastikan peningkatan pendapatan secara tidak sah atau batil. Yang kedua adalah zakat. Dengan adanya program zakat akan menjaga keseimbangan dan harmonisasi sosial antara orang kaya atau muzaki dan orang miskin, yaitu mustahik. Lalu yang ketiga yaitu pelanggaran gharar. Implikasi dari pelanggaran gharar adalah dihapuskannya berbagai bentuk kegiatan yang mendorong spekulasi dan perjudian dalam berbagai aktivitas ekonomi. Yaitu ada 4 dampak dalam distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama yaitu dalam konsep Islam, perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan, apalagi perorangan, dan juga memastikan agar jangan sampai sektor publik jatuh ke tangan perorangan maupun kelompok tertentu. Lalu yang terakhir, yang keempat, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan seperti sekolah, rumah sakit, perumahan, dan lainnya, yang merupakan tanggung jawab negara dalam rangka menjaga dan bentuk tanggung jawab terhadap rakyatnya. Ternyata distribusi pendapatan dalam Islam yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas. Lembaga ini mengelola dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya dari masyarakat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Contoh programnya yaitu beasiswa pendidikan, yaitu Lasnas memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka. Yang kedua, program kesehatan. Pembiayaan operasi bagi pasien kurang mampu, pengadaan klinik kesehatan gratis di daerah terpencil. Pelatihan dan bantuan modal usaha untuk kaum du'afa agar bisa mandiri secara ekonomi. Penjelasan tentang distribusi pendapatan Islam telah selesai dilaksanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.